Oke. Perkenalkan, buat yang belum kenal, nama saya Yuliana. Dan senang sekali minggu pagi hari ini kita bisa berkumpul ya. Hari ini kita masih masuk di seri khotbah kita mengenai tanda akhir zaman. Kita saat ini saya percaya sedang menyaksikan momen penting ya dalam sejarah. Dan saya percaya saat ini Tuhan ingin memberikan tanda kepada kita anak-anaknya. Kita hari ini akan coba melihat melalui sisi nubuatan yang lain di dalam Alkitab dan dihubungkan apa sih yang sedang terjadi saat-saat ini. Saat ini kita tahu bangsa Israel secara fisik dia dalam keadaan perang. Tapi saya percaya saat ini kita sebagai Israel rohani, kita juga dalam keadaan perang. Dan kita diingatkan, kita itu dalam keadaan perang juga nih. Jangan tertidur. Apa yang Alkitab katakan? Peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu gelap, dan roh jahat di udara. Jadi saat ini kita juga harus tekun dalam doa kita. Di sini ada yang suka pasang alarm, suka ya, pasti ada yang suka pasang alarm pagi hari gitu ya. Kalau kita pasang pagi-pagi, kita pasang alarm nih di jam tertentu, karena kita nggak mau telat bangun ya. Kalau kita pasang alarm, kita nggak mau telat bangun. Atau misalnya kita harus pergi ke satu tempat, kita pasang alarm karena kita kenapa pasang alarm? Biar kita ada waktu ya, bisa buat siap-siap sebelum kita waktunya untuk jalan gitu ya. Jadi kadang, tapi walaupun kita udah pasang alarm, kita suka nggak suka ya sama alarmnya. Kenapa? Karena alarm itu bangunin kita ya. Aduh, lagi tidur enak, mesti bangun. Masih mau tidur 5 menit lagi, bisa nggak ya? Gitu ya. Kita nggak suka nih kalau alarm ini mulai bunyi. Mengingatkan kita, aduh, alarm udah bunyi. Udah mesti siap-siap nih, udah mesti jalan, udah mesti siap-siap, bersiap-siap. Kita nggak mau, kita nggak suka dibangunkan seperti ada alarm. Karena kita lagi nyaman. Dan kalau saudara tahu ya, Tuhan itu juga punya kalender. Tuhan itu punya kalender waktu-waktunya Tuhan yang sampai saat ini ada beberapa festival. Kalau di Israel mereka masih ikut festival yang harus dirayakan. Tapi di Alkitab itu juga ada waktu-waktu tertentu yang ditulis dengan nubuatan, yang ditulis oleh para nabi, diilhami oleh Roh Kudus. Jadi mereka menulis nubuatan itu bukan diada-ada, karena nubuatan yang tertulis di Alkitab 2000 tahun yang lalu kita masih bisa relate sekarang karena terjadi. Loh, kok cocok ya? Itu menandakan kita harus melihat kenubuatan, karena apa yang Alkitab katakan, apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Waktu Tuhan kita nggak ada yang tahu, tapi Tuhan mau memberikan kepada kita anak-anaknya seperti dikasih alarm, seperti dikasih tanda wake up call. Ini saatnya bangun, ini saatnya siap-siap. Kalau pada saat kita melihat nubuat, kita jangan merasa takut ya. Karena dari awal misi Tuhan sampai dia mengirimkan anaknya di kayu salib, misinya untuk apa? Menyelamatkan. Misi Tuhan selalu untuk menyelamatkan, bukan menghukum. Ya, jadi saudara nggak perlu takut. Kenapa nubuatan itu kita harus tahu? Karena dia ingin memastikan kita anak-anaknya Tuhan. Kita udah ikut Tuhan sekian lama, biar kita terus bertahan sampai akhir. Karena kita tahu kita sedang berada di masa apa. Kita baca sama-sama ya, di Matius 24 ayat 37 sampai 38. 2-3. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi Tuhan itu suka mengadakan pembedaan. Dan hari-hari ini saya sangat percaya Tuhan lagi ingin mengadakan pembedaan. Anak Tuhan, bukan anak Tuhan. Jadi orang tidak percaya waktu di masa kesengsaraan besar, masa yang kita di masa depan ini, ya, yang dinubuatkan ini dilambangkan seperti korban air Nuh. Korban zaman air Nuh. Jadi mereka nggak tahu dan mereka nggak siap pada waktu kedatangan Tuhan. Tapi orang percaya pada masa kesengsaraan besar itu dilambangkan seperti Nuh. Kenapa?
Karena Nuh sudah melihat ada tanda-tandanya nih akhir zaman itu seperti apa. Dan dikatakan Nuh taat, dia setia, dia tetap melakukan kehendak Tuhan. Walaupun yang lain tidak mau berjaga-jaga, yang lain gak melakukan apa yang dia lakukan, tapi dia dan keluarganya, seisi keluarga diselamatkan. Dan karena dia berjaga-jaga dan dia bersiap. Ayat ini katakan, pada zaman sebelum air bah, itu mereka masih makan dan minum, kawin mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk dalam Bahtera. Jadi orang yang di luar Tuhan, mereka hidupnya masih happy-happy aja. Mereka masih lakuin dosa sama, walaupun minggu gereja besok lakukan dosa lagi. Mereka masih ke wedding, masih coba-cobain restoran yang baru. Seperti nggak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba kedatangan Tuhan datangnya nggak terduga. Seperti saat Nuh masuk dalam Bahtera, air bah langsung datang dan melenyapkan yang lain. Sudah tahu di tempat ini saya percaya kita semua sudah masuk dalam Bahtera dan kita masih di dalam Tuhan pada saat Tuhan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Amin. Amin. Kenapa sih Tuhan kasih contoh kedatangan Tuhan kembali itu seperti di zaman Nuh? Kita baca di Kejadian 6 ayat 11. Dikatakan seperti ini. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Jadi dikatakan bumi itu sudah korup, rusak. Kekerasan ini dalam bahasa Inggrisnya adalah violence. Tapi dalam bahasa aslinya Ibrani adalah Hamas. Hamas artinya kekerasan, kelaliman, penindasan, tidak benar. Jadi kalau saudara baca di Alkitab, Hamas, kata Hamas atau kata violence ini muncul beberapa kali di dalam Alkitab. Yang menandakan adanya kekerasan, keganasan, ada sesuatu yang tidak adil sedang terjadi. Dan kita tahu teroris Hamas ini baru saja membunuh begitu banyak wanita, anak-anak, orang tua yang rasanya nggak berdaya. Dan mereka ini dikatakan oleh seluruh dunia perbuatan mereka itu sangat jahat, tidak manusiawi. Dan kalau saudara tahu tujuannya mereka apa sih seperti itu? Mereka untuk menghapuskan bangsa Israel dari muka bumi. Tapi di dalam Alkitab katakan tidak ada sesuatu yang baru. Ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Kalau saudara ingat di zamannya Esther, ada Haman yang juga mau menghapuskan bangsa Israel, bangsa Yahudi pada zaman itu. Tapi gagal. Dan pada zaman Musa, ada Firaun yang mau membunuh semua anak laki-laki bangsa Yahudi. Tapi muncul Musa. Dan di zaman Nazi, kita tahu ada Hitler yang dia membunuh semua bangsa Yahudi di Eropa. Tapi akhirnya bangsa Yahudi terus berkembang. Dari zaman ke zaman, seperti ada roh kekerasan, roh Hamas yang dipakai si jahat ini untuk menghapuskan bangsa Israel di muka bumi. Seperti yang sudah dinubuatkan. Kita harus tahu peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Roh kekerasan ini muncul lagi sekarang di zaman kita. Roh kekerasan ini, roh Hamas ini disebutkan lagi di Yehezkiel 7. Kalau saudara baca Yehezkiel 7 itu juga menandai katanya tanda akhir zaman ini adalah dengan datangnya kekerasan. Yang bahasa aslinya Ibraninya adalah Hamas. Tidak ada yang baru bagi Tuhan. Dan saya rasa sebagai saat-saat ini kita bukan Israel secara fisik, tapi kita Israel secara rohani, kita juga diingatkan pada akhir zaman dikatakan apa? Orang tua, anak akan memberontak terhadap orang tua. Kemudian ayah dan anak akan bertengkar, saudara akan bertengkar. Bukankah hari-hari ini kita lihat begitu banyak hal-hal seperti itu? Dan mereka berarti menyerang apa? Menyerang keluarga, menyerang generasi. Dan saat-saat ini diperlukan para wanita yang mulai menjadi tiang doa bagi keluarganya. Diperlukan para laki-laki di dalam keluarganya yang mulai mengajak anaknya, istrinya, keluarganya untuk ikut Tuhan. Untuk memastikan semua anak-anak Tuhan itu masuk dalam rancangannya Tuhan. Jangan ketinggalan. Dan kita tahu saat ini bangsa secara fisik, bangsa Palestina dan Israel sedang berperang dengan tujuan yang sama untuk menghapuskan bangsa Israel dari muka bumi. Kita perlu tahu ya, kenapa sih bangsa Israel itu mereka begitu mau menghapuskan bangsa Yahudi dari muka bumi. Kalau menurut pola pikir si jahat,
Kalau bangsa Israel nggak ada, berarti perjanjian Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunannya akan digagalkan. Bukan hanya mengenai tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada keturunan Abraham untuk dimiliki, tapi seakan-akan berkat janji kepada Israel dan kepada semua yang katanya Israel rohani, berkat itu nggak akan ada, seakan-akan. Bukan hanya itu, dia juga mau menggagalkan nubuatan mengenai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali di mana? Di Yerusalem. Tapi kalau kota Yerusalem bukan milik bangsa Israel, bagaimana Tuhan bisa turun ke Yerusalem? Itu salah satu pemikiran siasat si jahat. Tapi kita jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan selalu mengirim anak-anaknya untuk memastikan rencana Tuhan yang jadi. Dan memulihkan, suatu saat dia akan memulihkan bangsa Israel. Kita semua punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena kenapa? Semua yang Tuhan katakan pasti terjadi. Allah kita hidup, Allah kita terus memberkati kita, Allah kita terus melindungi kita, dan janji Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Amin. Di ayat Matius 24 ini, dia bicara mengenai kedatangan Tuhan tahap kedua. Jadi Alkitab tuh katakan kedatangan Tuhan itu ada 2 tahap ya. Tahap pertama, 2 minggu lalu kita belajar, itu tahap keangkatan gereja. Pengangkatan orang yang masih hidup mati di dalam Tuhan. Jadi mereka sudah diangkat. Dan tahap kedua adalah kedatangan Tuhan itu di masa akhir kesengsaraan. Setelah 7 tahun, Tuhan itu akan datang dengan pedang untuk menghukum dan juga untuk membangun kerajaan 1000 tahun, dan dia akan membuat bangsa Israel menang. Jadi ini adalah masa yang dimulai dengan keadaan Antichrist ya. Mungkin saudara tahu, Antichrist nanti akan muncul di saat semua kita tahu di Ukraina masih perang, di Israel masih perang. Jadi dia akan datang seakan-akan dia itu penyelamat dunia. Dan dia akan mengadakan perjanjian damai dengan Israel selama 3,5 tahun. Tapi dia bilang dia mengadakan perjanjian damai, tapi pas 3,5 tahun, tapi dia mengingkari janjinya. Dia mengingkari, kemudian dikatakan Antichrist ini dia akan ngepung masuk ke dalam bait Allah, di bait Allah yang ketiga itu, jadi Yerusalem. Dan Tuhan katakan nanti setelah 3,5 tahun Tuhan akan datang dengan bala tentara sorga untuk menghukum dan akan menyelamatkan bangsa Israel. Jadi seperti yang dinubuatkan, Israel itu dikatakan akan diserang dari 4 penjuru ya. 4 penjuru tanah, dari utara, barat, timur. Dan kita lihat, kalau kita lihat di berita aja, sekarang udah ada negara-negara yang mulai mengepungnya Israel. Negara-negara Arab di sekitarnya, negara yang di utara, di Rusia, negara di Cina, di Iran, seperti sudah mulai mengepung Israel. Jadi perang Gog Magog, perang yang dikatakan pada saat yang ditakutkan orang-orang, perang Armageddon ini terjadi pada saat kita melihat Israel itu sudah dikepung oleh semua negara dan tidak ada negara yang mau bantu Israel. Saat itulah saudara tahu, itu kedatangan Tuhan sudah dekat. Tapi saat ini kita bisa bilang panggungnya sedang disiapkan menuju ke sana. Mungkin bukan sekarang, tapi sedang disiapkan untuk peperangan itu terjadi. Bagaimana untuk kita yang Israel rohani? Ada pesan Tuhan di Matius 4 ayat 24, ayat 42-44 katakan, kita baca sama-sama ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kata berjaga-jaga ini bahasa aslinya adalah Gregorio. Artinya siap siaga, terus-menerus untuk masa sekarang. Jadi siapnya bukan nanti-nanti, tapi siapnya dari masa sekarang. Jadi kalau saudara mau tobat, sekarang saatnya. Jangan nunggu-nunggu lagi. Kita diberikan tanda untuk buat takutin ya, tapi buat kita berjaga-jaga, biar kita siap, biar kita nggak ketinggalan kapal. Kalau saudara jalankan kekristenan itu seperti lifestyle ya, seperti gaya hidup. Udah terbiasa saudara berdoa, berpuasa, udah terbiasa saudara tiap minggu ke gereja, sudah terbiasa saudara ajak anak ke sekolah minggu, saudara saat teduh setiap hari, mungkin nggak sulit buat saudara. Tapi kalau yang belum terbiasa gimana? Harus biasakan dari sekarang supaya bantu saudara berjaga-jaga dan siap sedia untuk kedatangan Tuhan. Yang kedua, kita baca lagi di 1 Tesalonika 5 ayat 6 katakan,
Apa yang harus kita kerjakan di masa-masa ini? 2, 3. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kita pun tahu banyak orang di sekitar kita tetap lakuin apa yang mereka mau. Mereka nggak peduli konsekuensinya apa. Dikatakan mereka semua itu tertidur. Kalau tidur kita nggak mau bangun ya, lagi nyaman. Jadi hidupnya masih mau semaunya aja. Hidupnya, aduh saya nggak mau melakukan kehendak Tuhan, nanti. Tapi nantinya, jangan-jangan Tuhan udah datang duluan. Jadi kalau kita tahu kedatangan Tuhan itu sudah dekat, kita udah mulai berbenah nih. Kita mulai tinggalin cara hidup yang salah. Kita mulai tinggalin kalau ada pertemanan yang buruk karena merusak kebiasaan yang baik. Kita mulai berbenah, kita mulai ada self control karena perkataan, perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan nanti. Kita harus sadar ya. Sadar itu katanya seperti orang yang nggak minum alkohol. Kenapa? Karena kalau kita minum, kita bisa tidur tapi tidak dalam keadaan sadar. Tapi kalau orang bisa tidur ya tidur, tapi kalau tidur karena minum alkohol, berarti tidur dalam keadaan tidak sadar. Jadi dia ibaratkan di masa ini harus siap-siap berjaga-jaga dan sadar. Sama seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Just bisa. Sama seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, dikatakan semuanya itu ketiduran pada waktu mempelai datang. Semuanya kaget. Tapi untungnya ada 5 gadis bijaksana masih ada cukup minyak untuk lampunya bisa terus terang untuk masuk ke dalam ruang perjamuan kawin. Minyak ini apa? Kalau saudara tahu, minyak itu perumpamaan Roh Kudus. Jadi selain kita harus sadar berjaga-jaga, kita harus jaga minyak kita. Untuk di masa sekarang ini, kita harus bangun dari tidur. Kita hidup jangan hanya mengejar ambisi pribadi kita, tapi kita mulai melakukan apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mengerti kita berada di zaman yang membuat kita harus sadar dan berjaga-jaga. Dan kita harus jaga terus Roh Kudus, terus menyala-nyala. Supaya terang Kristus membantu kita bagaimana hidup di dunia yang semakin gelap.